Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam channel Acam Berbagi. Channel yang berisi video tutorial tentang pembelajaran kimia dan cara menyelesaikan soal-soal kimia dengan trik yang jitu. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang titrasi asam basa yang biasa dikenal dengan reaksi penetralan. Persamaan yang akan kita gunakan pada titrasi asam basa ini adalah molaritas asam dikali dengan volume asam dikali dengan jumlah H+ sama dengan molaritas basa dikali dengan volume basa dikali dengan jumlah OH-. Pada video yang ke-14 ini ada 3 soal yang akan kita bahas. Diharapkan dapat menjadi referensi untuk menjawab soal-soal yang berkaitan dengan reaksi penetralan atau titrasi asam basa. Titrasi adalah metode dalam analisis volumetri yang titrannya ditambahkan dari dalam buret ke dalam titrat yang volumenya diketahui. Titrasi asam basa atau biasa disebut penetralan adalah reaksi antara H+ dari asam dan OH- dari basa. Titik ekivalen adalah keadaan di mana asam dan basa tepat habis bereaksi. Titik akhir titrasi adalah keadaan titrasi harus dihentikan tepat pada saat indikator menunjukkan perubahan warna. Titran adalah larutan baku yang dimasukkan ke dalam buret dan telah diketahui konsentrasinya. Titrat adalah zat yang akan diketahui konsentrasinya melalui proses titrasi. Soal yang pertama. Untuk menetralkan 24 ml larutan HCl diperlukan 30 ml larutan NaOH 0,1 molar. Hitung molaritas larutan HCl tersebut. Penyelesaian. Langkah pertama adalah kita menuliskan persamaan reaksi antara asam dengan basa. HCl ditambah dengan NaOH menghasilkan NaCl ditambah dengan H2O. Kemudian kita menghitung milimol dari NaOH. Digunakan milimol karena data soal yang diketahui adalah volume dalam mililiter. Milimol NaOH sama dengan volume dalam satuan mililiter dikali dengan konsentrasi NaOH dalam molar. Kita masukkan nilainya, volumenya sama dengan 30 ml, kemudian konsentrasi NaOH-nya sama dengan 0,1 molar. Dari hasil perkalian ini kita memperoleh nilai 3 milimol. Jadi 30 dikali 0,1 sama dengan 3. Dari persamaan reaksi kita melihat bahwa koefisien HCl sama dengan koefisien NaOH, yaitu sama-sama koefisiennya 1. Sehingga jumlah milimol dari HCl sama dengan 3 milimol. Konsentrasi larutan HCl sama dengan milimol dibagi dengan volume dalam satuan mililiter. Kita masukkan nilainya, milimolnya sama dengan 3, kemudian volumenya sama dengan 24 ml. Hasil pembagian 3 dibagi 24 sama dengan 0,125 molar. Trik jitu. Di mana trik jitu ini tanpa menggunakan reaksi. Digunakan persamaan molaritas asam dikali dengan volume asam dikali dengan jumlah H+ sama dengan
molaritas basa dikali dengan volume basa dikali dengan jumlah OH-. Lalu kita masukkan nilainya. Volume asam kita ganti dengan 24, kemudian jumlah H+, dalam hal ini sama dengan 1. Sama dengan molaritas basa kita ganti dengan 0,1, kemudian volume basa kita ganti dengan 30, kemudian jumlah OH- sama dengan 1. Dari hasil perkalian ini kita memperoleh MA dikali 24 dikali 1 sama dengan 24 MA. Kemudian 0,1 dikali 30 dikali 1 sama dengan 3. Sehingga 24 MA sama dengan 3. Kemudian kita menghitung MA sama dengan 3 dibagi 24. Kita memperoleh nilai 0,125 molar. Soal yang kedua. Tentukan jumlah HCl dengan massa molar 36,5 gram per mol yang dibutuhkan agar tepat menetralkan 5,8 gram MgOH2 kali dengan massa molar 58 gram per mol. Penyelesaian. Langkah pertama adalah kita menuliskan persamaan reaksi antara asam dengan basa. MgOH2 kali ditambah 2HCl menghasilkan MgCl2 ditambah 2H2O. Kemudian kita menghitung jumlah mol dari MgOH2 kali sama dengan massa dibagi dengan massa molarnya. Lalu kita ganti nilainya, massanya sama dengan 5,8 gram, kemudian massa molarnya sama dengan 58 gram per mol. Dari hasil pembagian ini kita memperoleh nilai 5,8 dibagi dengan 58 sama dengan 0,1 mol. Jika jumlah mol dari MgOH telah diketahui, maka kita bisa menentukan jumlah mol HCl sama dengan koefisien HCl dibagi dengan koefisien MgOH2 kali dikali dengan mol yang diketahui, yaitu mol dari MgOH2 kali. Sehingga 2/1 dikali 0,1 mol sama dengan 0,2 mol. Jadi jumlah mol dari HCl sama dengan 0,2 mol. Untuk menentukan massa HCl sama dengan jumlah mol dari HCl dikali dengan massa molarnya. Kita masukkan nilainya, jumlah mol dari HCl sama dengan 0,2, kemudian massa molarnya 36,5 gram per mol. Dari hasil perkalian ini, kita memperoleh nilai 0,2 dikali 36,5 sama dengan 7,3 gram. Jadi jumlah HCl yang dibutuhkan sama dengan 7,3 gram. Kita menggunakan trik jitu yang tanpa reaksi. Digunakan persamaan jumlah H+ dikali jumlah mol HCl sama dengan jumlah OH- dikali dengan jumlah mol MgOH2 kali. Jumlah H+ sama dengan 1, kemudian jumlah mol HCl sama dengan jumlah OH- kita ganti menjadi 2, kemudian untuk menentukan jumlah mol MgOH2 kali digunakan persamaan massa dibagi dengan massa molar, di mana massanya sama dengan 5,8, kemudian massa molarnya 58. Sehingga
jumlah mol HCl sama dengan 2 dikali 0,1. 0,1 diperoleh dari hasil pembagian 5,8 dibagi 58. Jadi hasil akhir yang diperoleh sama dengan 0,2 mol. Untuk menentukan massa HCl digunakan persamaan jumlah mol HCl dikali dengan massa molarnya. Kita ganti nilainya, mol HCl sama dengan 0,2, kemudian massa molarnya sama dengan 36,5 gram per mol. Sehingga hasil perkalian ini diperoleh nilai 0,2 dikali 36,5 sama dengan 7,3 gram. Jadi jumlah HCl yang dibutuhkan sama dengan 7,3 gram. Soal yang ketiga. Sebanyak 1,71 gram suatu basa kuat LOH 2 kali dapat dinetralkan dengan 100 ml HCl 0,2 molar. Massa molarnya 36,5 gram per mol. Tentukan massa atom relatif L, di mana diketahui ARO sama dengan 16, H sama dengan 1. Penyelesaian. Persamaan reaksi yang terjadi antara LOH 2 kali dengan HCl adalah LOH 2 kali ditambah 2 HCl menghasilkan LCl2 ditambah 2 H2O. Untuk menentukan jumlah mol dari HCl sama dengan volume dalam satuan liter dikali dengan molar. Kita masukkan nilainya, volumenya sama dengan 0,1 liter. 0,1 liter ini adalah hasil konversi dari data soal 100 ml. Sehingga 100 ml itu sama dengan 0,1 liter. Kemudian nilai konsentrasinya dalam molar sama dengan 0,2 molar atau 0,2 mol per liter. Dari hasil perkalian ini kita memperoleh nilai 0,02 mol. Jadi jumlah mol dari HCl sama dengan 0,02 mol. Jika mol HCl telah diketahui, maka jumlah mol dari LOH 2 kali dapat ditentukan dengan persamaan koefisien dari LOH 2 kali dibagi dengan koefisien dari HCl, sehingga didapatkan 1/2 dikali jumlah mol dari HCl sama dengan 0,02, 1/2 dikali 0,02 mol sama dengan 0,01 mol. Jadi jumlah mol dari LOH 2 kali sama dengan 0,01 mol. Dari jumlah mol LOH 2 kali sama dengan massa dibagi dengan massa molar. Sehingga kita ganti nilainya, mol LOH 2 kali sama dengan 0,01, kemudian massanya kita ganti dengan 1,71, sementara untuk massa molarnya itu sama dengan L ditambah dengan 34. 34 diperoleh dari massa OH 2 kali, sehingga O16 ditambah dengan H sama dengan 1 sama dengan 17. Kemudian karena OH-nya ada 2, maka 2 dikali 17 sama dengan 34. Sehingga massa molarnya di situ adalah L ditambah dengan 34. Selanjutnya, L ditambah 34 sama dengan 1,71 dibagi 0,01. Dari hasil pembagian ini diperoleh nilai 171. Sehingga L sama dengan 171 dikurang 34. Diperoleh nilai 137.
Jadi, massa atom relatif L sama dengan 137. Kita menggunakan trik itu yang tanpa reaksi. Digunakan persamaan jumlah H+ dikali jumlah mol HCl sama dengan jumlah OH- dikali jumlah mol LOH 2 kali. Jumlah H+-nya sama dengan 1. Sedangkan mol HCl diperoleh dari perkalian 0,2 dikali 0,1. 0,2 itu adalah molaritas HCl, sedangkan 0,1 adalah volume HCl. Sama dengan jumlah OH- sama dengan 2. Sedangkan jumlah mol dari LOH 2 kali diperoleh dengan massa dibagi dengan massa molarnya, yaitu 1,71 dibagi dengan massa molar. Hasil perhitungannya 1 dikali 0,2 dikali 0,1 diperoleh 0,02 sama dengan 3,42 dibagi dengan massa molar. Sehingga massa molar sama dengan 3,42 dibagi dengan 0,02. Dari hasil pembagian ini, kita memperoleh nilai 171. Sehingga L sama dengan 171 dikurang 34. Kita memperoleh hasil 137. Jadi, massa atom relatif L sama dengan 137. Demikian pembahasan kita pada video kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai jumpa pada video pembelajaran yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.